Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pada hari ini kita akan membahas Kitabul Abyad halaman yang ke-13, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hasan, haddatsana Ibnu Lahiyah, qala haddatsana Abdullah ibnu Hubairah an Abi Salim al-Jaishani an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, la yahillu, tidak halal, artinya mendatangkan dosa. Ayyang kiha, apabila menikahi seseorang, almar'ata, pada seorang wanita, bitolaki ukhra, dengan mencerai wanita yang lain. Ya. Jadi tidak halal, maksudnya tidak boleh seseorang menikahi seorang wanita dengan mencerai wanita yang lain. Ini mendatangkan dosa. Wala yahillu, dan tidak halal, lirajulin, bagi seorang laki-laki, ayyabi'a, apabila menjual dia, jual beli dia, ala bai'i sahibih, di atas jual beli temannya, hatta yadharah, sehingga meninggalkan siapa temanhu pada jual beli. Ini juga tidak halal, artinya dosa, tidak boleh seseorang membeli atau menjual di atas pembelian atau jualan temannya. Sedang terjadi tawar-menawar, kemudian dia hadir menjadi orang ketiga, ini saya yang nawar. Ya. Ini juga mendatangkan dosa. Wala yahillu, dan tidak halal, tidak boleh, mendatangkan dosa, li thalathati nafarin, bagi 3 orang, yakununa, yang ada mereka, bi ardi falatin, di suatu tanah lapang, illa, kecuali ammaru, membuat amir mereka, menjadikan pemimpin mereka, alaihim, atas mereka, ahadahum, pada salah satu mereka. Tidak baik, tidak halal, tidak boleh seseorang di suatu tanah lapang, kemudian tidak ada yang dijadikan sebagai seorang pemimpin. Ini adalah bahasa insaniyah. Memang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia untuk salah satunya dijadikan pemimpin. Wala yahillu li thalathati nafarin, dan tidak halal bagi 3 orang, maksudnya juga tidak boleh, mendatangkan dosa, yakununa, yang ada mereka, bi ardi falatin, di suatu tanah lapang, yatanaja, yang berbisik-bisik siapa isnani, 2 orang, duna sahibihima, meninggalkan temannya keduanya, dan juga mendatangkan dosa, tidak halal. Ya. Apabila seseorang di tanah lapang ada 3 orang,
kemudian dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. Atau kalau tidak berbisik-bisik, maka dia berbahasa dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Nah, ini hadis-hadis ini menunjukkan bahwa hal-hal ini adalah hal-hal yang dilarang dalam agama, tidak boleh, dan sebagainya. Ya, ada sedikit klarifikasi yang harus saya sampaikan. Mungkin pernah saya sampaikan salah dulu. Kita bahas masalah hadis ini dari segi sanad. Hadis itu ada sanad, ada matan. Sanad itu adalah jalur periwayatannya. Kalau matan itu adalah isi hadisnya. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dari seorang guru bernama Hasan, dan gurunya bernama Hasan itu meriwayatkan hadis dari seseorang yang bernama Ibnu Lahiyah. Dalam ilmu mustalah, Ibnu Lahiyah ini adalah perawi yang dhaif. Salah satu ciri atau persyaratan, salah satu syarat hadis sahih adalah tidak ada perawi yang dhaif. Ketika ada perawi yang dhaif, maka hadis itu dihukumi tidak sahih. Dan kalau hadis itu adalah hadis yang dhaif, maka satu tidak boleh dijadikan sebagai landasan hujjah, landasan hukum. Yang kedua, tidak boleh disampaikan kecuali dengan menerangkan dhaifnya hadis ini. Dan ada beberapa hadis dhaif yang bisa dipakai dengan beberapa persyaratan. Di antaranya tidak bertentangan dengan hadis sahih dan sebagainya, yang insya Allah di lain kesempatan akan kita sampaikan. Jadi hadis ini adalah hadis yang dhaif, diriwayatkan dalam Musnad Ahmad. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi matan hadis ini mengandung 4 hal yang tidak boleh di dalam Islam. Yang pertama, tidak boleh menikahi seorang perempuan dengan cara mencerai perempuan yang lain. Yang kedua, tidak boleh jual beli di atas jual beli saudaranya, sampai saudaranya sudah jelas meninggalkannya. Yang ketiga, tidak boleh hidup berkelompok di suatu tempat, meskipun hanya 3 orang, kecuali salah satunya dijadikan sebagai pemimpin kelompok itu. Yang ketiga, yang keempat, tidak boleh berbisik-bisik atau berbahasa dengan meninggalkan 1 orang. Jadi ada 2 orang berbicara, yang satu tidak diajak berbicara, sehingga menimbulkan suudzon. 4 hal ini adalah larangan dalam Islam. Ya. 4 hal ini adalah larangan dalam Islam. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis sahih sebenarnya, ya. Nah, yang menjadi masalah, dulu saya menyampaikan hadis ini sepotong karena ketidaktahuan. Yang pertama, sanadnya dipotong. Sehingga saya maupun orang-orang yang saya ajari tidak tahu kalau ini hadis dhaif dan tidak bisa dijadikan landasan hukum, serta tidak boleh disampaikan tanpa menjelaskan kedhaifannya. Yang kedua, hadis ini kemudian pernah saya potong hanya di satu bagian. Jadi la yahillu ayyankihal mar'ah bitolaki ukhra, saya hilangkan, tidak disampaikan.
Wala yahillu lirajulin ayyabi'a ala bai'i sahibi hatta yadharah, juga tidak dihilangkan, tidak dimunculkan. Langsung kepada wala yahillu li thalathati nafarin yakunu nabi ardi falatin illa ammaru alaihi mahadub. Kemudian wala yahillu li thalathati nafarin ini juga dihilangkan. Jadi ada 4 poin hadis dari matan. Ternyata yang saya sampaikan hanya 1 dengan penjelasan yang keliru. Apa penjelasan saya dulu? Dulu saya menjelaskan bahwa tidak halal hidup kita apabila tidak diangkat salah satu menjadi amir. Amir adalah orang yang mengatur kita dalam agama. Sehingga orang yang tidak mau beramir, hidupnya tidak halal, makannya tidak halal, minumnya tidak halal, pernikahannya tidak halal. Bahkan mungkin lebih haram daripada anjing dan babi. Anjing dan babi binatangnya haram, tapi hidupnya halal. Nah, orang yang tidak mau berbaiat kepada seorang amir, ini sudah hidupnya saja sudah haram. Nah, inilah penjelasan yang keliru yang harus saya klarifikasi sebagai bentuk konfirmasi saya ingin memberitahu bahwa orang yang pernah mendengar penjelasan saya seperti itu adalah penjelasan yang keliru. Ya. Jadi hadis ini secara matan sama kedudukannya, bahwa menikahi perempuan dengan mencerai perempuan yang lain, jual beli di atas jual beli saudaranya, tidak menjadikan salah satu orang yang ada di situ menjadi pemimpin dan berbisik-bisik meninggalkan, ini sama-sama dilarang di dalam Islam. Dan la yahillu di sini tidak bermakna kemudian mengharamkan hidupnya seseorang. Karena kalau dipahami demikian, berarti seandainya saya bertiga teman saya, lalu saya berbisik kepada teman saya yang satunya tidak saya ajak bicara. Berarti hidup saya menjadi haram. Makan minum saya jadi haram. Segala sesuatu yang terjadi dengan saya dan teman saya haram. Karena melanggar aturan ini. Ya, jadi keterangan bahwa tidak halal hidupnya seseorang yang tidak menjadikan, tidak mengangkat seseorang menjadi amir, itu adalah keterangan yang keliru. Yang kedua, illa ammaru, kecuali menjadikan amir. Amir itu juga bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya, kecuali menjadikan pemimpin. Dalam suatu tempat, dimanapun kita berada, pasti di situ ada pemimpin. Pasti. Misalnya kita hidup di suatu perumahan, atau di suatu kampung, gitu ya. Pasti di kampung itu ada kepala desa. Pasti di RT di situ ada ketua RT. Atau dimanapun kita. Pasti ada yang dijadikan sebagai pemimpin. Karena tidak baik komunitas, tidak baik sebuah perkumpulan, tidak baik sebuah daerah kalau tidak ada pemimpinnya. Siapa yang akan mengambil keputusan? Jadi ammaru di sini tidak membahas hanya masalah agama. Orang-orang Amerika, ya, itu kemudian dikenal sebagai sekuler karena memisahkan antara kehidupan agama dengan dunia. Sehingga urusan dunia itu pemimpinnya sendiri, agama pemimpinnya sendiri. Dalam Islam, yang namanya khalifah yang ngatur dunia dan agama. Semua, karena dunia dan agama tidak bisa dipisah. Ketika memisah namanya sekuler. Ya. Jadi di sini jelas, ini sebenarnya syawahid hadisnya, jelas bahwa tidak baik suatu tempat ketika tidak ada pemimpinnya. Di beberapa tempat kemudian tidak ada RT. Nah, itu tidak bagus. Kondisi di situ pasti tidak bagus. Ada apa-apa tidak ada yang bertanggung jawab.
Di sekolah tidak ada kepala sekolah. Itu juga tidak ada siapa yang mau ngambil keputusan. Di suatu organisasi tidak punya ketua, ya juga tidak bagus. Siapa yang mengambil? Jadi permasalahan utama di sini adalah pemimpin itu memang dibutuhkan. Amir itu memang dibutuhkan. Perlu dimanapun kita. Ya, termasuk di ormas-ormas Islam pasti ada pemimpinnya. Suatu aliran-aliran pasti ada pemimpinnya. Pemimpin itu kan bahasa biasa, pemimpin atau imam atau amir. Yang menjadi masalah itu adalah ketika pemimpin itu dijadikan sebagai syarat sahnya hidup, syarat halalnya hidup. Kalau tidak ada pemimpin maka hidupnya haram. Nah, ini penjelasan saya yang dulu keliru. Ya, ini penjelasan yang keliru. Haram hidupnya. Nah, padahal hadisnya tidak berkata demikian. Dan amir yang dimaksud bukanlah amir agama, tapi memang amir di manapun itu. Ya, mengurusi agama, mengurusi dunia. Ya. Jadi ini penjelasan yang harus saya luruskan ketika dulu saya menjelaskan bahwa kita jadi orang Islam kok tidak mengangkat seorang amir atau tidak punya amir yang mengurusi agama kita, maka hidup kita menjadi haram berdasarkan dalil ini. Padahal dalil ini secara sanadnya dhaif, secara matannya maknanya tidak demikian. Ini adalah keterangan yang saya ralat. Ya. Maka bagi saudara-saudara yang mungkin pernah belajar dengan saya dan masih memahami bahwa orang-orang Islam yang tidak berbaiat kepada seorang amir, maka hidupnya menjadi haram, aktivitasnya menjadi haram. Karena hadis ini, saya ingin memberitahu bahwa hadis ini adalah hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan landasan hukum atau hujjah. Kalaupun seandainya ini hadis sahih, juga pengertiannya tidak demikian. Ya, karena ini adalah untuk maslahat umat. Tidak baik apabila seorang menikah dengan mencerai orang lain. Tidak baik seseorang berjualan di atas jualan saudaranya. Tidak baik bagi orang yang berkumpul di suatu tempat kemudian tidak punya pemimpin. Dan tidak baik bagi 3 orang kemudian berbisik-bisik meninggalkan salah satunya. Yaitu maslahah. Jadi punya pemimpin boleh. Tidak ada masalah. Tapi pemimpin itu adalah yang memimpin di kelompoknya. Yang memimpin di daerah situ. Tidak kemudian dijadikan sebagai syarat bahwa pemimpin ini adalah yang membuat hidup seseorang halal atau haram. Nah, syukran lah ihtimamikum, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum.